Mekar bersemi, mewangi, merebat pagi, berseri menggetarkan isi sukma kalbuku. Sebening embun tatapmu bagai menggoda. Setiap yang memandang untuk memilikimu. Ada cinta yang suci, lembut di matamu, tak kasih yang tulus, mengembang di senyummu. Engkau tawarkan kedamaian, dirimu tumbuh indah bagai mawar mekar. Ini kartu nama bapak saya. Perusahaan dia tuh lagi cari pegawai, Bu. Aku tergila-gila padamu, Dan. Aku mulai merasakan tidak bisa hidup tanpa kamu. Isi berapa aja kamu mau. Dan gue jamin nggak bakal ditolak. Kita! Tidak, Ramadan. Katakan bahwa semua yang kedengar itu adalah bohong. Katakan bahwa kau tidak menjual hati nurani pada Roy. Jangan berlebihan, Nita. Hidupku sudah tidak berguna lagi. Kamu nggak akan bisa ngerti cinta kalau kamu belum pernah jatuh cinta, Dan. Apa kamu pernah mencintai seseorang, Dan? Ya, Siapa? Nita. Siapa, Dan? Gadis itu namanya Nita. Kamu kaget mendengar saya menyebut nama Nita? Seolah-olah nama Nita hanya satu di dunia ini. Ya, jadi bukan Nita Sudarto, kan? Terus terang saya kaget, Dan, waktu kamu sebut nama Nita. Tapi mungkin kebetulan kita sama-sama mencintai gadis yang namanya Nita. Bedanya, Nitamu adalah Nita yang nyata, sementara Nitaku adalah Nita yang absurd. Nita yang hanya muncul dalam hayalanku dan mimpiku ketika aku sedang tidur. Entahlah, mungkin perasaan dan cintaku kepada Nita sama besarnya dengan cintamu pada Nita Sudarto. Omonganmu mulai nggak masuk akal, Dan. Banyak sekali hal-hal yang tidak masuk di akal terjadi pada diriku. Saya mempunyai seorang ibu dan seorang adik perempuan yang sampai sekarang saya tidak tahu di mana mereka berada. Kau masih ingat wajah mereka? Lupa ingat. Roy, ada tamu cewek deh. Siapa? Nonita? Bukan, kayaknya baru sekali kemari. Udah deh, suruh duduk aja dulu. Dan, kamu tinggal sini aja dulu. Kita sarapan sama-sama. Selamat pagi, Bang Roy. Ada apa nih? Oh iya. Jadi kamu udah buat surat lamaran nih? Sudah. Duduk dulu. Terima kasih, Bang. Sekalian juga di situ saya lampirkan sertifikat khusus komputer saya. Dan saya menguasai Lotus, Ami Pro, dan... Itu nanti aja. Kamu bisa ketemu sama Pak Edi. Dia tuh bagian personal ya.
Yang penting sekarang kamu udah siap kerja atau belum? Siap, Bang. Oke, kalau gitu kamu langsung aja. Udah tahu tempatnya kan? Melati Grand Building. Kamu Baik. temuin Pak Edi, saya udah pesan sama dia. Oke? Baik. Kalau begitu, saya berangkat aja sekarang ke sana. Terus ya? Terima kasih banyak. Saya juga sampaikan pesan Mama. Kapan Bang Roy mau main ke rumah lagi? Nanti saya mampir. Baik. Terima kasih, Bang. Mari, Bang. Mari. Ibunya yang telah nolong saya pada saat saya mabuk berat. Dalam keadaan nggak sadar, dia bawa saya ke rumahnya. Ya, keadaan rumah yang benar-benar sederhana tapi anehnya, saya merasakan kedamaian di situ. Saya merasakan ketulusan seorang ibu dalam merawat anaknya. Wajah ibu itu benar-benar teduh dan saya ngerasa dekat gitu dengan dia. Mungkin karena udah terlalu lama saya nggak merasakan kasih sayang seorang ibu. Nanti deh, kapan-kapan kamu saya bawa ke sana. Jadi untuk membalasnya, kamu mengajak anaknya untuk kerja di tempat ayah kamu. Orang kaya macam kamu memang paling gampang untuk balas budi. Dan jangan sarkastik lah. Kebenaran kantor ayah memerlukan pegawai dan dia memenuhi persyaratan. Jadi nggak ada salahnya kan? Mestinya dia akan meninggalkan pesan kalau mau pergi. Ini tidak. Bikin orang bingung aja. Kamu kan pernah bilang dia itu seniman. Seniman memang begitu. Narkis. Suka seenaknya. Lebih mau dipahami daripada memahami orang lain. Yang itu dong, Pak. Mungkin dia ada keperluan penting, jadi harus berangkat pagi. Sementara Ida sama Aji masih molor. Bagaimana pendapat Papa tentang dia? Bagus. Anaknya sopan. Ya, kecuali kelakuannya pagi ini. Ada apa, Nita? Sepertinya... Terus terang, Pak. Nita sangat menyukai Ramadan. Dia tipe laki-laki yang Nita idamkan sebagai pendamping. Jangan bikin masalah, Nita. Kamu tidak perlu memikirkan hal yang tidak mungkin. Pak, Nita memandang Ramadan sebagai pribadi yang patut dikagumi. Dia lelaki yang bertanggung jawab, simpatik, dan rela mengorbankan dirinya untuk orang lain. Apa kekurangan dia? Banyak. Perbedaan status salah satunya. Sebagai orang Jawa, Papa konservatif. Papa masih menjunjung tinggi keyakinan bobot bibit bebet asal-usul. Dan Ramadan itu tidak jelas asal-usulnya. Seperti pemuda yang kabur kaginan, gak genah. Apakah dia keturunan orang baik-baik, atau keluarganya kriminal, atau... Cukup, Pak. Tidak perlu Papa menanam kecurigaan kepada orang yang justru telah menyelamatkan anak Papa. Papa tidak menyangka. Papa berterima kasih. Tapi untuk menjadikan dia menantu Papa, itu masalah lain. Pak, Papa pernah berjanji kan tidak akan memaksa Nita? Tapi tidak untuk urusan... Apapun urusannya, yang penting bisa membahagiakan dan tidak melanggar hukum. Saya akan tetap menikah dengannya. Memang asal-usul Ramadan masih samar. Tapi dia pernah menceritakan pada saya bahwa semua ini adalah ulah dari si penculik yang juga telah menculik saya. Sehingga dia harus berpisah dengan keluarganya. Orang tuanya juga seorang pengusaha besar di Jakarta. Nita, bilang sama dia, Papa ingin bicara sudah makan malam, ya? Sebenarnya saya dan Nita tuh telah dijodohkan. Tapi kadang-kadang begitu sulit untuk bisa ngerti Nita. Maksudmu? Gini Dan, Nita tuh
nggak pernah serius. Setiap kali saya menyatakan cinta sama dia, dia selalu tertawa atau dia berusaha mengalihkan pembicaraan ke hal-hal lain. Dan itu yang bikin saya senewan. Dan apa yang kamu ketahui dari Nita tentang saya? Tidak terlalu banyak. Dia jarang bercerita, kecuali tentang ayahnya. Iya. Yang saya tahu, Nita tuh sangat mengagumi kejujuranmu dan mungkin kamu bisa bantu. Tolong pengaruhi Nita dan yakinin dia bahwa saya itu serius mau menikah dengan dia. Mungkin kalau kamu yang bicara, pengaruhnya akan lain. Dan ini yang terakhir kalinya saya minta tolong. Ini benar-benar permintaan yang paling sulit yang bisa saya lakukan. Saya belum pernah bicara soal cinta, apalagi perjodohan. Tapi saya akan coba semampu saya untuk mengurangi. Yakin kamu pasti mampu, Dan. Haji, nanaonan mana? Berani-beraninya kamu teh bongkar-bongkar koper Abah? Ampun, Bah. Ini ada yang ajaib, Bah. Naonan nu ajaib? Tuan Ramadan kok punya gambar yang kayak ini, Bah? Ya, sudah. Sekarang kamu bereskan lagi. Dan ini ditaruh di paling bawah. Ya, Iya, Bah. sudah itu kamu kembalikan ini ke kamar Tuan Ramadan. Jangan sampai Tuan Sudarto tahu. Iya, itu siapa, Bah? Dulu juga Abah mau cerita, tapi diputus. Iya. Dulu 20 tahun yang lalu. Ji, Itu. Haji. Cepat ke sana. Nanti ceritanya diteruskan nggak ya, Bah? Iya, sudah sana. Ayo. Ada apa, Non? Mobil saya sudah dicuci. Sudah, Non? Kuncinya mana? Ada di dalam. Coba periksa olinya tuh. Tanya sama Pak Leman, udah diganti apa belum? Iya, Non. Ya. Siang.
Apa begitu penting sampai tidak mau menunggu aku bangun? Bahkan meninggalkan pesan pun tidak pada si Aji. Ya, saya salah. Nanti lain kali kalau saya mau pergi, saya akan kasih tahu kamu dulu. Saya tinggalin pesan sama Aji. Udah dong. Senyum dong. Senyum. Kamu tahu nggak? Papa mau ngomong sama kamu nanti malam. Ya? Ya. Sebenarnya saya ingin ngomong sama kamu tentang masalah yang sangat penting. Soal apa? Soal Roy. Ada urusan apa lagi tentang dia? Dan aku tidak ingin bicara soal orang lain. Bicaralah tentang kita. Tentang rencana-rencana kita. Tentang masa depan kita. Maksud saya begini, Nit. Justru Papa ingin bicara soal perkawinan kita. Perkawinan? Saya nggak yakin gitu, Papa, kamu mau menyetujui hubungan ini, Nita. Maksud saya begini, saya nggak mau menyakiti perasaan saya dengan mimpi-mimpi yang belum tentu akan berakhir dengan... Cukup, Dan. Aku sudah bicara dengan Papa. Dia tidak mungkin menolak keinginanku. Pilihanku adalah pilihan dia. Oh. Kamu tidak keberatan kan? Kalau aku menanyakan hal-hal yang mungkin terasa nyindir. Sebab bagaimanapun, selaku orang tua Nita, aku wajib mengetahui asal-usul calon suaminya. Dulu aku pernah menanyakan latar belakang pendidikan. Aku tenang, karena aku yakin kalian berdua akan mampu meneruskan pengelolaan usahaku. Kata Nita, orang tuamu dulu juga seorang pengusaha. Saya kurang tahu pasti, Pak. Karena ketika saya berpisah dengan orang tua saya masih sangat kecil pada saat itu. Tapi kalau saya tidak salah ingat, bapak saya mempunyai sebuah kantor yang bagus dan mewah dengan jumlah karyawan yang cukup banyak. Tapi saya kurang jelas bisnisnya bapak apa, Pak. Kamu masih ingat nama orang tuamu? Mardani, Pak. Kenapa, Pak? Enggak apa-apa. Memang dari sore rasanya Bapak kurang enak badan. Kalau gitu Nita panggilkan dokter Imran ya? Nggak usah. Papa hanya perlu istirahat sedikit. Kalian teruskan makannya ya. Masa lalu seseorang akan berdiri di depan pintu kalbu dengan lantang membeberkan kesaksian yang paling jujur. Masa lalu tidak akan pernah bisa meninggalkanmu, Sudarto. Mekar bersemi, mewangi, merebat pagi, berseri menggetarkan isi sukma kalbuku. Sebening embun tatapmu bagai menggoda. Setiap yang memandang untuk